Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita terus perkatakan revival dalam kehidupan kita, biar Tuhan benar-benar kerjakan revival ini dalam hidup kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Berkat yang Sejati. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi Mazmur 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang bahkan seorang Kristen sekalipun yang sering berpikir bahwa kesejahteraan dan berkat ya itu mereka pandang hanya dari sudut pandang duniawi saja. Menurut mereka berkat berkaitan dengan hal-hal seperti kenyamanan bagi fisik atau jasmani, kekayaan sesuatu benda yang dapat mereka pegang, dapat mereka lihat, dan juga atau kebahagiaan-kebahagiaan bagi pribadi mereka sendiri. Nah, memang ada benarnya juga ya bahwa kenyamanan fisik, kekayaan atau kebahagiaan itu juga menjadi bagian dari berkat dan kesejahteraan dalam hidup seorang manusia. Namun Bapak Ibu, penting bagi kita dan juga wajib tentunya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memahami bahwa berkat, pemeliharaan dan mujizat Tuhan bukan hanya tentang hal-hal duniawi saja. Uang di tabungan mungkin, pernikahan atau karir yang hebat mungkin, prestasi di sekolah, sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Berkat Tuhan yang sejati itu bersifat kekal, sangat bermanfaat tidak hanya bagi jasmani saja tetapi juga bagi rohani kita semua. Berkat yang sejati juga jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apapun yang dapat kita bayangkan. Ya mungkin dari berkat-berkat dunia yang kita terima selama kita hidup. Nah, dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, Mazmur menuliskan bahwa ada orang-orang yang akan dapat menikmati berkat Tuhan yang sejati ini. Nah, berkat yang sejati itu sudah tersedia dan siap diberikan kepada orang yang berhak juga menerimanya. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu kita akan melihat berkat sejati apa yang dijanjikan Allah yang terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 12 ini. Yang pertama yaitu berkat sukacita. Sukacita yang sesungguhnya tidak berasal dari apa yang kita alami atau yang kita miliki Bapak Ibu. Meskipun memang dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendapat suatu berkat yang mungkin itu berupa benda, pertolongan, kita merasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Memang hal tersebut pun adalah sesuatu yang juga patut kita syukuri. Tetapi sukacita tidak hanya dari apa yang kita alami atau kita miliki saja. Tapi sukacita itu sesungguhnya berasal daripada Allah. Sehingga saat kita mendapat berkat atau mengalami sesuatu yang menyenangkan kita, itu adalah sarananya Allah untuk memberikan sukacita. Tetapi sumber sukacita itu tetap berasal daripada Allah saja. Nah, sukacita yang dari Allah inilah yang menjadi sumber penghiburan juga bagi kita. Sumber ketenangan, sumber kedamaian, bahkan perlindungan bagi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mempunyai keluarga atau hadir atau juga pernah mengalami secara pribadi ya bagaimana kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di situ banyak sekali ucapan-ucapan yang mendukung kita, yang diberikan kepada kita yang isinya biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Dan penghiburan daripada Allah salah satunya juga dikerjakan dari sukacita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah, dari sukacita yang Allah taruh juga dalam hati kita, itu akan membuat juga kita tenang, membuat kita damai, bahkan menjadi perlindungan kita. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari emosi-emosi negatif, marah, dengki, dendam, iri, atau kecewa, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Sukacita ini menjadi perlindungan bagi kita supaya tidak terintimidasi atau terpengaruh dengan
sikap-sikap atau sifat-sifat yang tidak baik, ya, emosi-emosi negatif. Nehemia 8 ayat 11 bagian B. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin, puji Tuhan. Kemudian itu yang adalah berkat yang pertama, dan kemudian berkat yang kedua yaitu adalah berkat sorak-sorai. Dalam bahasa aslinya bersorak-sorai ini dituliskan sebagai kemenangan atau riang gembira. Nah, kemenangan dan rasa riang gembira ini yang akan membangkitkan semangat hidup, semangat juang dalam diri seseorang. Nah, jadi dapat disimpulkan juga bahwa salah satu berkat sejati dari Allah bagi kehidupan kita umat Tuhan itu adalah semangat dalam hidup, hidup yang bersorak-sorai. Dengan adanya semangat dari Allah di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita akan dimampukan, kita akan disanggupkan, kita akan diberikan kekuatan, didorong untuk melakukan banyak hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Misalkan Bapak Ibu, tekun dan antusias dalam beribadah atau juga bergabung bersekutu, ya, dengan sesama umat Tuhan, dan di gereja kita ada grow di setiap daerah masing-masing. Kemudian juga tekun antusias di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Kapan diberikan jadwal untuk pelayanan dikerjakan dengan sukacita, ya. Kemudian selanjutnya menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengikuti aturan firman Tuhan. Semangat. Ya, dalam kehidupan setiap hari saat kita beraktivitas apapun ingat firman Tuhan. Oh, begini cara yang benar. Oh, ini yang harus saya lakukan. Kemudian juga menjalani segala aktivitas dengan tata cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, aturannya seperti ini. Oh, peraturannya seperti ini, saya ikuti. Saya kerjakan semua aktivitas saya dengan cara yang baik dan benar. Nah, inilah sesuatu yang dikerjakan oleh semangat. Ya, jika semangat itu ada di dalam diri kita, semangat itu yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Semangat juga memampukan kita untuk dapat menanggung, menghadapi, menjalani segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu masalah, penderitaan sekalipun, ataupun berkat-berkat yang berlimpah sekalipun. Ya, semangat inilah yang memampukan kita untuk bisa menjalani setiap hal dalam kehidupan kita. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kemudian berkat yang ketiga yaitu adalah naungan. Berkat naungan. Naungan memiliki pengertian yang sama dengan perlindungan, penyertaan, penjagaan, dan juga pertolongan. Nah, kita semua sudah mengetahui, pasti sudah sangat menyadari akan hal ini, bahwa hanya Tuhanlah sumber perlindungan dan pertolongan bagi umat-umatnya. Ya, bahkan saat kita mengalami kesusahan, kita berdoa, kita berseru mencari Tuhan. Tapi kiranya Bapak Ibu kita tidak mencari Tuhan hanya saat kita butuh pertolongan saja. Tapi setiap hari kita terus cari Tuhan, hampiri Dia dengan penuh kesungguhan. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat selanjutnya Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Ya, bagi kehidupan kita bagaimana berkat naungan itu dijanjikan, diberikan Allah bagi setiap umat-umatnya. Nah, siapakah yang berhak menerima berkat sejati dari Tuhan ini? Ya, tadi berkat sukacita, berkat semangat, berkat naungan. Siapa yang berhak menerimanya? Yaitu mereka yang berlindung kepada Tuhan. Nah, orang yang berlindung kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang hidup percaya penuh kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Inilah orang yang berlindung kepada Tuhan, dan inilah orang yang berhak menerima berkat sejati daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mau berkat sejati dari Tuhan? Ya, koreksi dan periksa kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup berlindung kepada Tuhan? Apakah kita termasuk dalam golongan orang yang benar di hadapan Tuhan? Jika sudah, maka kita pasti akan menerima berkat sejati itu
berkat itu akan benar-benar dinyatakan bagi kita. Dan jika belum, saatnya kita harus berubah, berbalik dan mendekat kepada Allah, melekat kepada Allah, sehingga berkatnya itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi kekuatan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan kita hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang luar biasa bagi kami, mengajarkan kami untuk hidup berlindung kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat sejati itu pun akan menjadi bagian kami. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan tolonglah agar persekutuan keluarga GPD Elsade Magelang di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik untuk Kristus. Kami aminkan firman-Mu ini Tuhan. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.